Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pada siang hari ini kita hadir dalam rangka podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Pada episode kali ini yang mengangkat tema mengenai diagnosis dan penanganan stroke. Dan telah hadir bersama saya dua narasumber dari staf KSM Neurologi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirsodo dan Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama Dr. Yudi Gosal, spesialis saraf konsultan neurofisiologi. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Halim. Yang kedua adalah Dr. Ashari Bahar, MKes SPS konsultan neurointervensi. Selamat siang. Siang, Dok. Ya. Tema ini sangat menarik karena di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirsodo sudah banyak pasien yang kita rawat dengan stroke. Oleh sebab itu kita akan membahas dari segi diagnosis dan penanganan stroke. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam dunia kesehatan, stroke terkenal sebagai salah satu penyakit dengan dampak fatal karena menyerang bagian otak. Gaya hidup tak sehat menjadi faktor dominan penyebab seorang terserang stroke, meskipun faktor genetik juga memiliki peran seseorang terkena penyakit ini. Stroke adalah keadaan di mana suplai darah ke otak tersumbat oleh penyumbatan pembuluh darah, yang biasa kita sebut dengan stroke iskemik, atau pembuluh darah yang pecah, yang kita sebut dengan stroke hemoragik, yang membuat area tertentu di otak kekurangan oksigen dan nutrisi yang menyebabkan kematian pada beberapa sel otak. Dalam mendiagnosis stroke, pada umumnya dokter akan mengawali dengan melakukan tanya jawab kepada anggota keluarga pasien tentang awal kemunculan gejala, riwayat kesehatan pasien dan keluarga, juga obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien. Kemudian dokter baru akan memeriksa secara fisik pasien secara keseluruhan. Dan pemeriksaan fisik yang dilakukan dokter kepada pasien stroke seperti pemeriksaan darah atau tes darah, detak jantung dan bunyi abnormal pada pembuluh darah leher menggunakan stetoskop, kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan bertanya dulu kepada Dr. Yudi terkait dengan masalah stroke ini. Sebetulnya sering muncul pertanyaan di poliklinik bertanya, apa sih yang dimaksud dengan stroke? Saya silakan. Jadi stroke dahulu itu disebut sebagai gangguan pembuluh darah otak. Jadi kalau mau didefinisikan bahwa stroke itu gangguan fungsi otak akibat gangguan pembuluh darah otak, ya. Jadi fungsi otak itu kita ketahui macam-macam, ya, macam-macam. Jadi bisa karena yang paling banyak itu gangguan motorik. Jadi biasa orang datang dengan hemiparesis. Atau gangguan sensorik, orang datang cuma dengan kebas-kebas, ya. Kemudian bisa juga datang dengan gangguan fungsi luhur, tiba-tiba dia blank, ya, tidak bisa berbahasa, gangguan memori, dia tidak mengenal ini ruangan, itu namanya gangguan fungsi. Yang itu bisa mengenai bagian dari tertentu dari otak atau secara keseluruhan yang biasa kita istilahkan gangguan vokal maupun global. Dan ini tidak semata-mata terjadi begitu saja pada semua orang. Seperti tadi dijelaskan awalnya bahwa faktor genetik itu memegang penting, ya. Jadi kalau orang tua ada kena stroke, risiko untuk terjadi pada keturunannya itu lebih besar. Yang kedua, bahwa gaya hidup yang seperti dikatakan itu mempunyai peranan penting dan faktor-faktor risiko untuk seseorang yang telah dimiliki, yang seperti yang hipertensi, DM, ya, penyakit jantung atau gangguan-gangguan yang lainnya. Ya. Kemudian kalau tadi ada disebutkan mengenai faktor risiko, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut faktor apa yang menyebabkan stroke itu terjadi? Jadi faktor utama yang terjadi pada stroke itu pertama itu kita harus ketahui bahwa semakin banyak dia punya faktor risiko, semakin risiko untuk terjadinya stroke itu semakin tinggi. Sebagai contoh yang paling sering kita alami pada orang dengan hipertensi yang terutama yang tidak terkontrol, ya, apalagi disertai dengan diabetes mellitus, penyakit kencing manis yang juga tidak terkontrol, ya, apalagi dengan
pola makan yang tidak sehat seperti makan sembarang, hanya terjadi dislipidemia. Orang bilang kadar kolesterol yang tinggi, kemudian penyakit jantung yang mempunyai peranan penting, terutama gangguan-gangguan irama jantung yang menyebabkan gampangnya terjadi. Ya. Ya. Baik. Kemudian apa gejala yang perlu diwaspadai bahwa kita terkena stroke? Stroke itu untuk kita waspadai gejalanya, kita memberikan singkatan supaya lebih mudah ya. Apa namanya itu? Segera ke rumah sakit. Segera ke rumah ya, sakit. Segera ke rumah sakit. Itu artinya kita melihat bahwa senyumnya itu mencong. Ya, kita melihat kadang-kadang dia tidak sadari sendiri. Tetapi orang melihat, kenapa senyummu itu sudah lain-lain, sudah agak miring sedikit itu. Hati-hati Pak, terutama pada orang yang berisiko, yang punya risiko, faktor risiko tadi itu. Kemudian gerakan sisi tubuhnya itu melemah, ya. Jadi melemah, seperti orang yang kita biasa bilang lemah separuh tubuh, ya. Kemudian bicaranya sudah mulai disartir atau artinya pelo begitu dia bicara. Nah, itu mulai. Kemudian segera ke rumah sakit. Jadi umpamanya mulai ada kebas-kebas dalam tubuh. Jadi kebas-kebas juga yang termasuk itu gangguan-gangguan sensori. Tetapi kebasnya ini ciri khasnya bukan kebas kayak tangan seperti biasa itu. Ini kebas biasanya harus melalui muka, kemudian ke sisi tubuh. Biasanya paling sering itu muka dengan tangan ya, karena dia mengenai pembuluh-pembuluh darah kecil. Ya, kemudian tadi segera ke rumah sakit. Kalau itu kebas-kebas tadi itu, kalau R-nya itu rumah sakit. Rumah itu kalau umpamanya tiba-tiba orang rabun, ya, artinya tiba-tiba matanya penglihatannya gelap. Dia melihat tiba-tiba saya ini diabetes ini ya. Umpamanya kencing manis, hipertensi, tiba-tiba kenapa mata saya tiba-tiba menghilang sesaat? Itu sebut dengan serangan otak sepintas. Itu merupakan risk faktor untuk terjadinya gampang kena stroke. Ya. Kemudian yang terakhir, sakit, rumah sakit, itu nyeri kepala. Nyeri kepala. Ya, nyeri kepala hebat. Ya, itu kita harus hati-hati, baik pada usia muda, pada usia tua. Kalau tiba-tiba ada nyeri yang luar biasa, yang lain daripada yang lain, apalagi disertai dengan mempunyai faktor risiko, kita harus hati-hati bahwa kita mulai kena stroke. Jadi kemudian bila seseorang terkena stroke, apa yang sebaiknya dilakukan? Itu sudah dikatakan, jadi saya di rumah sakit ini sudah membentuk suatu code stroke ya. Code stroke itu terdiri banyak bidang ya, antara meliputi tentu bagian neurologi ya, meliputi bagian penyakit lainnya, rehabilitasi medik, penyakit bedah saraf dan segala macam itu. Jadi kalau umpamanya orang kena stroke dengan laboratorium dan sekalian, kuncinya itu tadi itu segera ke rumah sakit, karena time is brain tissue, artinya semakin cepat Anda mendapatkan pertolongan, semakin banyak kita selamatkan otak Anda. Dan dengan sendirinya bahwa kecacatan dan kematian itu semakin jauh ya. Kecacatan itu kita bisa, kalau dengan di bawah 4,5 jam dia bisa cepat datang segera, itu bisa pulih 100%. Beberapa penelitian. Kemudian jadi kalau kita lihat ini memang gejalanya tadi ya sudah lebih spesifik kelihatannya ya, gejala-gejala yang bisa muncul. Apa sih kira-kira edukasi yang perlu diberikan kepada mereka yang kena stroke? Jadi kalau umpamanya di masyarakat orang yang punya risk factor ya, seperti umpamanya hipertensi, DM, penyakit jantung, orang dengan lifestyle yang tidak baik, makan yang banyak, terlalu banyak berkolesterol, tolong rajin cek ya. Harus tekanan darahnya harus terkontrol, gulanya harus terkontrol, kolesterolnya harus cek ya. Harus di bawah 130, kalau sudah kena stroke bahkan di bawah 100 atau di bawah 70. Dan kalau ingin lebih mengetahui lagi, kita punya alat di Wahiding ini namanya transcranial Doppler. Jadi kita bisa mengevaluasi pembuluh darah di otaknya, baik di sisi
karotisnya maupun sistem vertebralnya, kita melihat di mana ada risiko terjadi penyumbatan gitu. Ya. Tadi pada awal saya ada sempat mengatakan stroke iskemik dan stroke yang hemoragik. Iya. Kira-kira apa itu sebetulnya perbedaannya di mana itu, Dok? Itu. Jadi stroke iskemik itu artinya adanya penyumbatan daripada pembuluh darah di otak. Iya. Sedangkan kalau stroke hemoragik itu artinya pecah. Pecah itu ada karena tiga faktor yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Apakah tiba-tiba terjadi lonjakan daripada hipertensi sehingga pecah. Kemudian kedua, dindingnya sendiri. Dinding pembuluh darah memang di otak itu karena dengan hipertensi yang lama dia menjadi tipis, jadi mudah pecah. Dan faktor ketiga itu darahnya sendiri. Makanya itu perlunya kita secara rutin mengontrol daripada kesehatan kita. Ya. Baik, Dok, terima kasih banyak penjelasannya. Ya, baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya ke Dr. Ashari. Tadi ada istilah stroke iskemik dan stroke hemoragik. Apakah terdapat perbedaan penanganan pada fase akut untuk stroke yang penyumbatan dan dengan yang perdarahan? Ya, makasih dokter. Saya kira ini suatu hal yang menarik buat kita, buat diketahui oleh masyarakat bahwa saat ini kita lihat angka kejadian stroke begitu tinggi dan angka kecacatan juga belum bisa kita turunkan sampai saat ini. Mungkin pengetahuan tentang hal ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa pada kasus stroke itu adalah suatu hal yang emergensi dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit nanti kita akan melihat, mengevaluasi bahwa apakah stroke ini disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah ataukah suatu perdarahan di otak akibat dari pecahnya pembuluh darah. Untuk kasus stroke penyumbatan saat ini ada guideline yang telah dikeluarkan oleh American Stroke Association maupun American Heart Association. Itu diadopsi di seluruh negara di dunia maupun dari ESO, European Society Organization. Itu diadopsi di Indonesia juga bahwa pada kasus-kasus stroke iskemik yang penyumbatan itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Yudi bahwa ada namanya time is brain, bahwa kita berkejaran dengan waktu dalam penanganan stroke. Kita ingin menyelamatkan sel-sel otak yang mungkin masih hidup tetapi kehilangan fungsi. Nah, itu kita mengikuti golden period dari sel-sel otak itu. Pada fase akut, itu kita bisa melakukan trombolitik intravena. Ada namanya trombolitik, suatu zat yang disuntikkan, diimpuskan pada pasien, itu untuk menghancurkan jika ada bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di otak. Itu ada beberapa syarat-syarat yang harus dilakukan dan tergantung pada waktu kedatangan dari pasien ke rumah sakit. Sangat-sangat dibutuhkan kecepatan dari keluarga untuk membawa pasien tersebut ke rumah sakit karena keberhasilan dari terapi trombolitik itu sendiri tergantung dari kecepatan dilakukannya trombolisis. Kemudian jika masa atau jam yang harus dilakukan untuk trombolitik itu sudah lewat, saat ini juga kita bisa melakukan mechanical thrombectomy. Jadi mechanical thrombectomy itu seperti mengambil bekuan darah yang ada di otak dengan alat begitu banyak sekarang alat yang tersedia karena dengan keluarnya guideline tersebut bahwa setelah lewat pada fase akut kita bisa melakukan mechanical thrombectomy. Kalau misalnya waktu untuk trombolisis intravena lewat, dan saat ini untuk di Rumah Sakit Wahidin hal itu bisa kita lakukan. Saat ini alat-alat tersebut kita siapkan untuk tindakan-tindakan emergensi. Nah, itu untuk kasus stroke iskemik sendiri. Pada fase berikutnya, kalau misalnya memang pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan mechanical thrombectomy, kalau misalnya jarak dari rumah sakit begitu jauh atau dari provinsi lain, itu kita punya mesin laboratorium kateterisasi seperti halnya jantung. Saat ini kita bisa melakukan pemeriksaan pembuluh darah
Saat ini untuk Rumah Sakit Wahidin itu sudah menjadi pusat rujukan untuk Indonesia Timur, dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan secondary prevention untuk kasus-kasus stroke iskemik. Jadi misalnya pada stenosis pembuluh darah baik di leher maupun di intrakranial, itu kita bisa melakukan balon angioplasti maupun pemasangan stenting, tapi itu dengan syarat-syarat yang berlaku, jadi tidak semuanya harus dilakukan hal tersebut. Nah, jika fase tersebut lewat, kita kembali lagi ke melihat faktor-faktor risiko penyakit yang ada pada pasien tersebut, kita kontrol semuanya, kemudian kita berikan obat-obat antiplatelet, obat-obat untuk mencegah pelengketan sel-sel darah, kemudian ada juga antikoagulan kalau misalnya memang ada kelainan pada jantung yang bisa menimbulkan emboli lepasnya bekuan darah ke otak. Ya. Nah, untuk kasus perdarahan yang kita lihat bahwa perdarahan itu ada dua yang umum kita lihat, apakah ada perdarahan karena pecahnya secara spontan pembuluh darah di dalam otak, dan ada juga namanya perdarahan subarachnoid. Perdarahan subarachnoid itu pecahnya pembuluh darah dan terjadi perdarahan pada sela-sela otak. Itu biasanya terjadi karena ruptur suatu aneurisma atau APM, artinya ada kelainan pembuluh darah. Bisa disebabkan karena tadi faktor risiko, misalnya hipertensi, ataukah ada kelainan bawaan dari pembuluh darah. Itu saat ini semuanya bisa kita lakukan penutupan baik aneurisma maupun pada APM. Ya. Saya kira begitu. Okay. Kemudian usaha-usaha apa yang dilakukan saat ini untuk mengurangi angka kejadian dan kecacatan akibat daripada stroke ini? Saat ini pada saya dari Kementerian Kesehatan itu membuka ampuhan bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat dan kepada para medis ke daerah-daerah, baik untuk pengendalian stroke maupun bagaimana penanganan pada fase-fase akut dari stroke itu sendiri. Mungkin saat ini karena hal itu baru sementara berjalan, belum bisa kita lihat manfaatnya langsung, tapi mungkin dalam 1-2 tahun ke depan jika ini sudah berjalan, angka kecacatan dari stroke itu bisa kita kurangi untuk penderita yang sudah terlanjur mengalami stroke. Namun harapan kita itu bagaimana bisa angka kejadiannya dikurangi dengan melakukan kontrol terhadap faktor-faktor risiko. Mungkin tadi sebelumnya Dr. Yudi sudah menjelaskan bahwa jika kita memiliki faktor risiko lebih banyak, maka kemungkinan untuk mengalami kejadian cerebrovascular disease itu, atau penyakit pembuluh darah otak itu lebih tinggi. Sehingga itu yang harus kita kontrol, baik hipertensi, kemudian kolesterol, diabetes, kemudian obesitas, faktor-faktor risiko untuk penyakit jantung pada saatnya sama dengan faktor risiko stroke. Jadi setidaknya bagi orang-orang yang sehat itu bisa melakukan medical check up mungkin sekali setahun minimal. Itu mungkin kalau misalnya mau lebih rapat 6 bulan ya. Tapi kalau misalnya yang sakit mungkin ya tiap 6 bulan. Yang sehat mungkin cukup setahun. Tapi yang paling penting kita menjaga kesehatan kita dengan baik. Iya. Saya kira begitu. Iya, sering kali di poli pasien atau keluarganya itu bertanya tentang brainwash. ini mungkin ada tanggapan dari Dr. Asari terkait ini. Ya, biasa juga disebut DSA ya, digital sustraction angiography. Iya, silakan. Iya, jadi sebenarnya yang ada itu adalah digital sustraction angiography itu sebenarnya ada suatu aplikasi dalam cath lab yang kalau kita kenal bersama mungkin suatu angiografi cerebral. DSA itu adalah suatu metode di mana bahwa tulang tengkorak itu bisa disubstrak sehingga tidak nampak pada saat dilakukan pemeriksaan angiografi. Karena tulang tengkorak kita tebal, itu bisa mengganggu gambarnya. Kadang selama ini orang berpikir bahwa DSA itu bisa mencegah stroke, pada dasarnya tidak. DSA itu adalah suatu metode gold standar untuk pemeriksaan pembuluh darah otak, baik di leher maupun di kepala. Memang kita bisa melihat secara detail anatomi dari pembuluh darah itu, kemudian kita bisa melihat alirannya bagaimana, apakah ada turbulensi atau tidak. Itu yang apakah ada
perlambatan atau tidak, itu yang membedakannya dengan pemeriksaan CT angiografi maupun MR angiografi yang mungkin kita hanya bisa melihat secara anatomi, tetapi pergerakannya tidak. Nah, pada dasarnya ada yang sering menyebutkan bahwa ada enggak obat disemprotkan masuk? Pada dasarnya ada, tetapi itu untuk mencegah terjadinya bekuan darah di dalam kateter tersebut, bukan untuk bersifat pengobatan. Kalau misalnya memang untuk pengobatan, itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ada intravenous trombolitik, ada mechanical thrombectomy, ada juga angioplasti, ada stenting, dan kadang-kadang juga kita melakukan trombolitik intraarteri kalau misalnya memang alat-alat tersebut tidak kita dapatkan. Nah, itu yang mungkin yang salah selama ini. Jadi tidak ada yang bahwa bisa mencegah. Yang bisa mencegah penyakit stroke itu adalah mengontrol faktor risiko dari penggunaan, bukan dengan DSA. Iya. Kalau pemeriksaan ini ada indikasinya biasanya. Pada kasus-kasus apa saja dilakukan, Dok? Iya, Dok. Jadi untuk kasus yang kita lakukan pemeriksaan angiografi atau DSA itu pada kasus misalnya sebelumnya ada TIA. Jadi kita berusaha melihat faktor risiko atau ada kelainan-kelainan pada pembuluh darah apakah di daerah leher atau kepala. Ya, kemudian kita lihat faktor risiko apa yang dimiliki oleh pasien ini. Nah, dari situlah kita bisa mengontrol, mencegah untuk progresivitas dari penyempitan pembuluh darah. Kemudian pada pasien-pasien stroke, itu kita berusaha untuk tidak terjadi serangan berikutnya. Karena kita tahu bahwa jika terjadi stroke berikutnya itu akan menimbulkan kerusakan pada otak lebih luas lagi. Untuk kasus-kasus perdarahan sendiri itu kita bisa melakukan namanya coiling untuk kasus aneurisma, kemudian embolisasi pada kasus-kasus APM jika terjadi pecah pembuluh darah di otak, Dok. Jadi seperti itu. Ya, baik Ibu-ibu Bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat penjelasannya tadi sangat lengkap penjelasan dari Dr. Yudi dan dengan Dr. Ashari, dan mungkin saya bisa simpulkan bahwa stroke ini adalah keadaan di mana suplai darah ke otak tersumbat oleh penyumbatan pembuluh darah yang biasa kita sebut dengan stroke iskemik, atau pembuluh darah yang pecah, stroke hemoragik, yang membuat area tertentu di otak kekurangan oksigen dan nutrisi yang menyebabkan kematian pada beberapa sel-sel otak. Dan kalau kita lihat bahwa ada beragam hal yang dapat mencetuskan faktor risiko stroke, salah satunya adalah pola hidup yang tidak sehat. Sebagai faktor risiko stroke yang dapat diubah, menjalani pola hidup yang lebih sehat seperti menjaga berat badan, stop merokok, menjaga kadar kolesterol, serta rajin berolahraga adalah beberapa di antaranya. Dan selain itu, menjalani pola hidup sehat ini, Anda disarankan untuk rutin untuk memeriksakan kesehatan agar dapat segera ditangani jika menemukan gejala-gejala penyakit dan apabila ada penyakit penyerta dan beberapa kondisi yang termasuk di dalam faktor risiko tersebut. Baik Ibu-ibu Bapak-Bapak sekalian, saya kira sampai sekian saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.